Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Lestari dengan NIM 2024 0501031446. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai definisi, tujuan, dan potensi konflik dalam manajemen operasi. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu memahami bahwa setiap perusahaan, baik yang menghasilkan barang maupun jasa, pasti memiliki kegiatan operasional agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Dibutuhkan sistem pengelolaan yang disebut manajemen operasi. Tanpa adanya manajemen operasi yang baik, perusahaan akan kesulitan mencapai target produksi, menjaga kualitas, bahkan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pertama, mengenai pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi adalah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Jika dijelaskan secara sederhana, manajemen operasi merupakan cara perusahaan mengelola semua sumber daya yang dimilikinya agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang sesuai dengan waktu yang tepat. Kemudian dalam manajemen operasi terdapat beberapa input utama, yaitu tenaga kerja, bahan baku, teknologi, dan modal. Semua input tersebut akan diproses menjadi output berupa barang atau jasa yang nantinya digunakan oleh konsumen. Misalnya pada sebuah pabrik roti, tepung, gula, mentega, mesin produksi, dan para pekerja merupakan input. Setelah melalui proses produksi, hasil akhirnya adalah roti yang siap dipasarkan kepada konsumen. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari manajemen operasi. Selanjutnya, mengenai pengelolaan produksi barang dan jasa. Pengelolaan produksi merupakan kegiatan mengatur seluruh proses agar barang maupun jasa dapat dihasilkan dengan kualitas yang baik. Secara umum, terdapat 3 tahap utama. Tahap utama adalah perencanaan produksi. Pada tahap ini, perusahaan menentukan apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, kapan diproduksi, serta sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Kemudian tahap yang kedua adalah pelaksanaan produksi, yaitu proses mengubah bahan baku menjadi produk atau memberikan pelayanan pada pelanggan. Kemudian tahap yang ketiga adalah pengawasan produksi, yaitu memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga kita tidak terjadi kesalahan ataupun pemorosan. Kemudian yang ketiga, tahap tersebut saling berkaitan. Jika salah satu tahap tidak berjalan dengan baik, maka kualitas produk maupun layanan juga menurun. Kemudian berikutnya, mengapa manajemen operasi penting untuk dipelajari? Jadi menurut saya, manajemen operasi sangat penting karena hampir semua organisasi menjalankan aktivitas operasional setiap hari. Dengan manajemen operasi yang baik, perusahaan dapat menggunakan sumber daya secara lebih efisien sehingga biaya produksi dapat ditekan. Selain itu, perusahaan mampu meningkatkan kualitas produk maupun layanan sehingga pelanggan merasa puas. Manajemen operasi juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan, misalnya menentukan jumlah produksi, penggunaan teknologi baru, ataupun strategi untuk meningkatkan produktivitas. Semua hal tersebut dapat pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Jadi selanjutnya adalah peran dan tugas manajer operasional. Manajer operasional memiliki tanggung jawab yang sangat besar karena harus memastikan seluruh proses operasional berjalan dengan baik. Beberapa tugas utamanya adalah merencanakan kegiatan produksi, mengorganisasikan sumber daya perusahaan, mengawasi jalannya proses produksi, mengendalikan kualitas produk maupun jasa, serta mengambil keputusan operasional apabila terjadi suatu permasalahan. Sebagai contoh, apabila terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku, maka manajer operasional harus segera mengambil keputusan agar proses produksi tetap berjalan dan target perusahaan tidak terganggu. Oleh karena itu, seorang manajer harus memiliki kemampuan dalam memimpin, berkomunikasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
Selanjutnya mengenai perkembangan manajemen operasi. Manajemen operasi terus berkembang mengikuti zaman perubahan. Pada awalnya kegiatan produksi masih dilakukan secara sederhana dan banyak menggunakan tenaga manusia. Namun sejak revolusi industri, penggunaan mesin mulai menggantikan pekerjaan manual sehingga kapasitas produksi meningkat. Memasuki era modern, perusahaan memanfaatkan teknologi informasi, internet, sistem digital, dan komputer untuk mengendalikan proses operasional. Saat ini saat ini bahkan masih banyak perusahaan yang menggunakan artificial intelligence atau AI, robot, dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap manajemen operasi. Kemudian selanjutnya adalah penerapan manajemen operasi pada sektor barang dan jasa. Pada sektor barang atau manufaktur, fokus utama adalah menghasilkan produk fisik. Kegiatannya meliputi pengadaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga pengendalian kualitas produk. Sedangkan pada sektor jasa, fokus utamanya adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Contohnya, kita dapat lihat pada rumah sakit, bank, sekolah, hotel, transportasi maupun perusahaan swasta. Walaupun berbeda, kedua sektor tersebut memiliki sektor tersebut sama-sama membutuhkan manajemen operasi agar pelayanan dan kualitas yang diberikan tetap terjaga. Selanjutnya mengenai tren manajemen operasi saat ini. Perusahaan saat ini masih menerapkan beberapa inovasi seperti digitalisasi proses bisnis, penggunaan artificial intelligence atau AI, analisis data otomatis, robotika, serta konsep sustainability atau keberlanjutan. Nah, mengapa hal ini penting? Karena perusahaan dituntut mampu bekerja lebih cepat, lebih efisien, serta menjaga lingkungan. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki fleksibel agar mampu menghadapi perubahan pasar yang terjadi secara cepat. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan, diantaranya adalah keterbatasan sumber daya, perkembangan teknologi yang sangat cepat, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, perubahan permintaan konsumen, persaingan bisnis yang semakin ketat, serta kurangnya koordinasi dalam kegiatan operasional. Apabila tantangan tersebut tidak mampu diatasi dengan baik, maka produktivitas perusahaan akan menurun dan tujuan perusahaan menjadi sulit dicapai. Terakhir adalah etika dan tanggung jawab sosial. Dalam menjalankan kegiatan operasional, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, perusahaan juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, serta kejujuran, tanggung jawab, menjaga kualitas produk, memperhatikan keselamatan kerja karyawan, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan limbah yang baik. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan bahwa manajemen operasi merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena mengatur seluruh produk, proses produksi, dan barang maupun jasa. Manajemen operasi membantu perusahaan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, memperkuat daya saing, serta mampu menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar. Karena itu, setiap organisasi perlu menerapkan manajemen operasi yang baik agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang baik bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.